Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protista. Sebelum itu, kita akan mengecek kehadiran. Sepertinya sudah hadir semuanya. Kita lanjut saja. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protista, di mana KD yang akan kita harus dikuasai yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelasnya dan mengaitkannya dengan peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dan klasifikasi atau pengelompokan protista serta peranannya dalam kehidupan. Sebelum kita mempelajari protista secara lebih lanjut, Ibu ingin bertanya dulu tentang foto atau gambar yang terdapat di layar Zoom kali ini. Sebelumnya kita akan membuka waktu untuk semuanya untuk mencari dulu apakah yang Anda pikirkan tentang gambar ini dan termasuk apa kingdomnya. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk mencari dan akan Ibu tunjuk untuk ditanya nantinya. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapatkan jawabannya? Ya, Bu. Baik, silahkan mungkin kepada Dina dulu, apa yang difikirkan tentang gambar ini? Ini gambar dari apa? Baik, Ibu jawab, gambar ini merupakan Euthyma spinosum yang merupakan protista mirip tumbuhan dengan ciri-ciri berwarna merah, kemudian juga termasuk dalam filum Rhodophyta yang didominasi pigmen merah. Kemudian tidak memiliki flagella, hidup di perairan laut, serta memiliki manfaat sebagai bahan pembuatan agar-agar. Baik, terima kasih kepada Dina. Sudah benar ya. Ini merupakan salah satu contoh dari protista yang akan kita pelajari. Merupakan alga merah. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajarinya lebih dalam. Yang pertama yaitu ciri umum dari kingdom protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan merupakan hewan, tumbuhan ataupun fungi. Merupakan mikroorganisme yang termasuk eukariotik atau memiliki membran inti, umumnya uniseluler, dan ada juga yang berkoloni, dan ada juga yang multiseluler. Memiliki dinding sel atau tidak, cara hidupnya secara fotoautotrof atau heterotrof, bersifat aerob dan atau anaerob. Hidupnya bebas atau bersimbiosis. Reproduksinya yaitu dengan seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya, klasifikasi dari protista. Yang pertama, sebelumnya, klasifikasi protista ini ada 3, yaitu ada protista berdasarkan sifatnya terdapat 3 jenis. Yang pertama, protista mirip tumbuhan atau alga. Kedua, protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Dan ketiga, protista mirip jamur. Yang kita pelajari hari ini yaitu protista mirip tumbuhan yang pertama. Cirinya ada uniseluler atau multiseluler. Ukuran tubuhnya bervariasi,
mulai dari mikroskopis berukuran 8 nanomikrometer hingga yang makroskopis yaitu ukuran 60 meter. Tubuh alga ini multiseluler atau disebut dengan talus. Hidupnya secara fotoautotrof, hidupnya di perairan, yaitu di perairan air tawar maupun asin, dan memiliki pigmen tambahan. Di sebelah kanan ini merupakan contoh dari protista mirip tumbuhan. Selanjutnya, klasifikasi dari alga atau protista mirip tumbuhan. Terdapat 7, yaitu Eglonophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Yang pertama ada Phaeophyta atau alga coklat. Ini memiliki keunggulan yaitu memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan, menyelubungi warna hijau dari klorofil. Bersifat multiseluler dan hidupnya secara fototrof. Dia memiliki cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut dengan laminarin dan asam alginat. Organismenya contohnya itu ada Fucus vesiculosis dan Sargassum vulgare dan lainnya. Di sini bisa dilihat yaitu pada gambarnya bentuknya ada seperti fucus, seperti Sargassum dan yang lainnya. Alga coklat ini misalnya Macrocystis sp pada hutan dijadikan sebagai tempat mencari makanan bagi banyak spesies laut, seperti anjing laut atau ikan. Kedua ada Rhodophyta atau alga merah yang tadi kita cari bersama. Dia memiliki pigmen fucoerythrin atau merah yang dominan. Cadangan makannya berupa karbohidrat juga, tapi disebut dengan fluorid dan tidak memiliki flagela. Hidupnya di perairan laut dalam dan juga ada di air tawar dan tidak menghasilkan gamet yang motil. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian ada Chrysophyta atau alga keemasan. Pigmennya itu dominan xanthofil. Dia berwarna keemasan, tubuhnya berbentuk seperti talus, multiseluler walaupun ada yang uniseluler. Memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin, atau silika. Ada yang memiliki 1 atau 2 buah flagela dan ada yang tidak. Habitatnya di air dan air tawar, berperan sebagai plankton di perairan. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan sel khusus yang disebut dengan auxospora. Contohnya ada Ochromonas sp dan Sinora sp. Kemudian yang keempat ada Bacillariophyta atau alga diatom, memiliki pigmen yang beragam dari alga yang lain, umumnya uniseluler. Inti selnya terletak di pusat sitoplasma, tersusun atas 2 bagian yaitu epiteka bagian atasnya dan hipoteka bagian bawahnya. Memiliki roplas yang bentuknya bervariasi seperti cakram, huruf H, periferal, dan pipih. Reproduksinya secara seksual dan juga aseksual. Contohnya ada Navicula sp, Pinularia, dan lainnya. Ini merupakan reproduksi sistem pada diatom. Selanjutnya ada Chlorophyta atau alga hijau. Kelompok alga ini merupakan anggota yang paling banyak ditemukan spesiesnya di dunia. Dia berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan pada klorofil A dan B. Memiliki stigma atau bintik mata yang membantu pergerakan ke arah cahaya. Habitatnya pada perairan air tawar dan ada juga di laut. Reproduksi seksualnya secara konjugasi atau penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Memiliki kloroplas yang bervariasi yaitu seperti mangkuk, jala, spiral, dan bintang. Contohnya ada chlorella dan lainnya. Kemudian ada Eglonophyta.
Tubuhnya seperti hewan dan tumbuhan karena bergerak aktif seperti hewan, tetapi memiliki klorofil untuk berfotosintesis seperti tumbuhan dan bersifat uniseluler, tidak memiliki dinding sel, tetapi terdapat pelikel. Kloroplasnya berbentuk seperti oval, memiliki flagela yang gerak fototaksis atau geraknya berpindah tempat karena rangsangan cahaya matahari. Memiliki stigma yang mengandung pigmen merah yang disebut astaxanthin. Contohnya ada Eglona viridis dan Eglona rubra, Astaxia sp, dan lainnya. Kemudian yang ketujuh ada Pyrophyta atau alga api. Alga ini uniseluler dan ini dapat menyebabkan air laut tampak terang karena mengeluarkan cahaya alami yang pada malam hari, yaitu bioluminesensi, karena mengandung fosfor di dalamnya, disebut dengan sea sparkle. Memiliki sepasang flagela yang terletak di ujung sel atau di bagian samping sel yang disebut dengan dinoflagellata. Dia memiliki klorofil A, klorofil C, karotenoid, dan xanthofil. Dia dapat menghasilkan racun kelebihannya, dan contohnya ada Karenia brevis, Gambierdiscus toxicus, dan lainnya. Kemudian ada protista mirip hewan, disebut juga dengan protozoa. Cirinya ada eukariotik, uniseluler, heterotrof, dia heterotrof dan umumnya memiliki arah gerak. Klasifikasinya berdasarkan arah geraknya terbagi 4, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Yang pertama ada Rhizopoda, Sarcodina atau Sarcodina. Dia bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Bentuk tubuhnya tidak tetap dan dia heterotrof. Terdapat 2 macam sitoplasma, yaitu ektoplasma bagian luarnya dan endoplasma bagian dalam. Ada yang hidup sebagai parasit dan ada yang hidup bebas. Reproduksinya seksualnya pembelahannya secara biner dan reproduksi seksualnya belum diketahui. Contohnya ada amoeba sp, Globigerina, dan lainnya. Ini merupakan contoh reproduksi dari Rhizopora dari pembelahan biner pada amoeba. Kemudian ada yang kedua ada filum Flagellata atau disebut juga dengan Zoomastigopora. Dia bergerak dengan arah gerak yang disebut dengan flagella. Dia memiliki kinetoplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Sebagian besar hidupnya sebagai parasit. Dia berbeda dari yang lain karena dia reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan membujur, yaitu hanya sel dan inti sel yang membelah, sedangkan flagellanya tidak ikut membelah. Contohnya ada Trypanosopa evansi dan lainnya. Kemudian ada filum Ciliata. Dia bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Bentuk tubuhnya bervariasi. Ini merupakan contoh dari macam-macam bentuk Ciliata. Ada bentuk sandal, terompet, lonceng, oval, dan lainnya. Dapat dilihat pada gambar di PPT ini. Kemudian ada filum Sporozoa atau Apicomplesa. Dia tidak memiliki alat gerak. Bentuk tubuhnya bulat, panjang, atau oval, memiliki sebuah nukleus tanpa vakuola kontraktil. Dapat membentuk kristal berdinding tebal saat berada di dalam usus vektor. Reproduksinya penyatuannya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ada protista mirip jamur. Ciri-cirinya dia bersifat eukariotik, tapi dia tidak memiliki klorofil. Dapat menghasilkan spora dan bersifat heterotrof dan menghasilkan spora yang motil. Klasifikasinya ada 3, yaitu Mycomycota, jamur lendir atau plasmodial, kemudian Oomycota, jamur air, dan Acramycomycota atau jamur lendir bersekat. Yang pertama ada Mycomycota atau jamur lendir, heterotrof saprofit. Dia menghasilkan spora yang motil. Fase hidupnya ada 2, yaitu vegetatif dan generatif.
Reproduksi secara aksesualnya dilakukan dengan pembentukan sporangium. Sedangkan secara seksualnya dilakukan dengan sigami antara sesama sel amemoid atau sesama sel berflagela. Ini merupakan contoh tubuh buah Mysomicota. Kemudian ada Oomycota atau jamur air. Dia organisme uniseluler atau multiseluler dengan dinding dari bahan selulosa, memiliki hifa yang halus, tidak bersekat-sekat, dan berinti banyak atau sinusitik. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk zoospora berflagela 2. Reproduksinya seksualnya dilakukan dengan fertilisasi antar sel telur dan inti sperma yang menghasilkan zigot, resisten, atau oospora. Yang 3, yang terakhir yaitu Acrasiomycota, jamur lendir bersekat. Dia bersifat haploid dan zigotnya bersifat diploid, menghasilkan sel-sel ameboid dan myamoba. Habitatnya di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan vegetasi yang sudah membusuk. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan cara membentuk tubuh buah atau fluting body yang berisi spora dan memiliki batang penyokong atau sal. Reproduksi seksualnya dilakukan dengan cara sigagami sel ameboid. Kemudian, protista memiliki beberapa peranan. Yang pertama, pada alga, contohnya alga merah menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan krim, jelly, sirup, roti, dan lainnya. Kemudian juga digunakan untuk media kultur bakteri dan kepentingan kepentingan komersial lainnya untuk bahan makanan. Kemudian ada yang kedua, protozoa, yaitu protista mirip hewan. Dia dapat mengatur jumlah bakteri di alam karena protozoa merupakan predator bakteri. Kemudian ada foraminifera, kerangka kosong mengendap di dasar laut dan membentuk globulina yang berguna sebagai pedoman untuk menemukan keberadaan minyak bumi. Kemudian ada protista mirip jamur, contohnya ada Polyspodium sp yang berperan sebagai pengurai bangkai. Kemudian ada Phytophthora faberi yang menimbulkan penyakit pada tanaman karet pada luka bekas sadapan. Baiklah, hanya itu materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk minggu selanjutnya dengan tugas yang akan saya berikan di grup nantinya. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ragu? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.